Ayo, mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang masih berada di Jawa, ya. Dulu saya tuh nggak ngerti sejarah bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Saya itu suatu saat, Pak, saya tuh pergi ke Borobudur sama Prambanan sama tante saya, diajak jalan. Iya. Walaupun saya Mm. ini orang Jawa, tapi jarang sekali. Saya cuma 2 kali kalau nggak salah pergi ke sana. Lalu kan kita bayar tour guide nih untuk cerita sejarahnya Prambanan dan Borobudur gitu loh. Iya, 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 iya. Saya tuh kaget, Pak, karena di dalam sejarah kurikulum sekolah ini nggak diceritakan. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, mereka tuh melakukan pemberontakan, apa zamannya Raden Patah ya. Dia memberontak terhadap ayahnya, masih Iya, agama iya. Hindu Buddha pada waktu itu. Iya. Lalu yang dikatakan Islam itu masuk lewat pengusaha apa pedagang-pedagang Gujarat dari India dengan cara damai itu semua tuh bohong, Pak. Ternyata ketika Islam itu memberontak di tanah Jawa, Pak, mereka tuh mendesak orang-orang tuh ketika yang mereka tidak mau konvert kepada Islam, orang-orang Hindu Buddha ini didesak, Pak. Mereka sebagian lari ke Tengger. Makanya di Tengger sekarang masih Iya, ada. iya. Sebagian Iya. besar lari ke Bali, Pak. Jadi di Bali itu ada dua. Bali yang aslinya orang Bali dan ada Bali yang pendatang dari Jawa karena diusir pada waktu itu. Saya ketika Hmm. mendengar cerita ini satu bilang sama tour guide-nya, loh kok cerita kayak gini tuh aku nggak pernah denger di sekolahan ya? Apa ini bener ya? Bener bu, katanya gitu. Saya waktu itu belum ibu-ibu, ya. Bener, dia bilang ini cerita ini bener. Kok nggak pernah ceritakan daya itu? Kenapa? Karena kurikulum sekolah sejarah itu banyak yang dibohongi. Karenanya Islam masuk dengan damai, empret. Enggak, Pak. Nenek moyang kita, nenek moyang Anda dan saya itu yang di tanah Jawa itu diislamkan, Pak, dengan cara pemaksaan. Kalau nggak mau, Pak. Dan mereka tuh lari, Pak, sebagian besar khususnya ke Tengger. Ya, Iya, daerah betul. Tengger yang mereka nggak mau konvert ke Islam dan sebagian besar lari ke Bali. Bali. Iya. Itulah sebabnya, Pak. Itu sejarah itu. Tapi Jadi memang bisa bohong besar itu, ya. tapi memang bisa dibuktikan bahwa gini, rata-rata para penganut Siwa Buddha pada waktu di zaman Majapahit, Majapahit akhir ya, itu tempat-tempat pelarian mereka itu di lereng-lereng bukit ya, gunung-gunung yang gede. Contohnya Betul. ya seperti di Gunung Bromo, kemudian di lerengnya Gunung Semeru yang daerah Lumajang itu masih ada pura-pura yang sekarang masih lestari. Salah satu kampung itu yang mayoritas masih Hindu. Kemudian di dekatnya Alas Purwo sana Banyuwangi, terus kemudian di lerengnya Gunung Wilis di daerah Nganjuk sini Magetan, ini masih ada satu kampung itu yang masih benar-benar Hindunya, masih mayoritas, walaupun cuma hanya beberapa puluh orang aja yang di situ. Itu ternyata memang nenek moyang mereka itu masih ini, pelarian-pelarian di zaman Majapahit akhir ketika diserang oleh Kerajaan Demak, Kesultanan Demak pada waktu itu. Betul, yang dia memberontak melawan ayahnya. Saya juga kaget, Iya. Pak, dengar-dengar sejarahnya itu. Ya terutama juga Hmm. teman-teman yang di Perang Padri. Tadi kita selama ini dengar kan Imam Bonjol itu pahlawan, betul. Ternyata Perang Padri itu genocide. Yaitu Oh hampir iya, betul. 800.000, 1 juta orang Batak pada waktu itu yang tidak mau mengalah Islamkan. Itu genosida kan gitu. Ya, itu Itu satu sejarah. genos. Iya sih. Betul, itu luar biasa. Ya cuma kan orang-orang sekarang ini nggak ngerti kan ada yang Nasution, Siregar gitu kan dengan bangganya mulai kenapa? Dari nenek moyangmu kok gak sanggup bayar diviah, Rek. Termasuk yang di Mesir, di Turki. Ya, orang Kristen Koptik Mesir itu bahasa aslinya mereka tuh sebenarnya bukan bahasa Arab. Kalau Anda ke Mesir sekarang mereka kan berbahasa Arab. Aslinya nenek moyang mereka tuh tidak berbahasa Arab, tapi diarabisasi. Nenek moyang mereka tuh berbahasa Yunani dan berbahasa Mesir Koptik namanya. Bahasa Koptik, bahasa aslinya Mesir itu Koptik. Iya, iya, iya. Lalu mereka tuh tidak berani bayar jizyah. Kalau enggak dipenggal kepalanya, kalau enggak apa? Mereka suruh bayar jizyah. Enggak mau, akhirnya Pak, mereka masuk ke Islam. Itulah sekarang yang jadi turunan-turunannya itu sebenarnya nenek moyang kita tuh tidak Islam, Pak. Iya, saya percaya. Iya. Gitu loh. Makanya Indonesia ini buka matamu. Nenek moyang kita bangsa Indonesia tuh bukan Islam. Islam tidak masuk dengan damai, teman-teman. Ya, satu-satunya kalau ada kemarin saya baru ketemu Pak Bambang Ruseno baru datang. Pak Bambang tuh Iya. cerita bahwa pemualafan yang paling berhasil itu adalah ketika dari Champa. Jadi dari Cina Kamboja, ya Cina Kamboja Iya, itu iya, iya. kerajaan Islam yang ada di Champa di Kamboja. Itu masuk ke Indonesia, itu baru berhasil. Kenapa? Mereka menguasai perdagangan pada itu lalu kawin campur, Pak. Dikawin campur ini. Iya, iya, iya.
Lah itu baru mereka menguasai merajalela di tanah Jawa ini keislaman. Sebelum itu tidak. Jadi yang berhasil mengislamkan Indonesia termasuk yang di daerah Jawa Tengah segala macam itu adalah orang-orang dari Campak. Ya, termasuk Sunan-Sunan itu kan semuanya turunan orang Cina semua itu, Pak. Sunan-Sunan itu loh, Pak, 9 Sunan itu kan Cina semua itu. Berarti itu kalau sekarang baju muslim identik dengan baju koko itu kan sebenarnya tradisi-tradisi baju Cina itu kan, Bu? Iya, orang Cina memang yang mengislamkan Indonesia itu orang Cina, Pak. Oh iya, pantesan bajunya orang-orang yang jemaat Yasin itu bajunya baju koko ya. Orang-orang Cina lah yang berhasil mengislamkan Nusantara ini. 9 Sunan itu loh, Pak. Sunan itu semuanya orang Cina. Cina Campak, Cina Kamboja. Oh, iya. Bu, kalau boleh saya nanti kalau suatu saat Ibu bertemu sama Pak Bambang Nursena, karena Ibu mungkin bisa punya akses ke Pak Bambang Nursena, barangkali Ibu bisa tolong ya bantu saya ini. Ini saya pernah membaca suatu literasi itu begini, Bu. Tahun 1100 itu kalau nggak salah di Jawa ini di zamannya era Kerajaan Kadiri ya. Tetapi di Timur Tengah itu adalah Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman. Pada tahun-tahun itu pernah aja membaca sebuah narasi tentang literasi sejarah bahwa Kekaisaran Ottoman itu pernah mengutus suatu utusan datang ke tanah Jawa untuk mengklaim bahwa ini adalah kekuasaan Ottoman. Itu bukti yang dipaksakan untuk menakutkan orang-orang Nusantara ini. Dia menancapkan satu tugu di tengah-tengah Pulau Jawa ini, dianggap ini satu tugu yang memang ini adalah batas wilayah di dalam kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tetapi di kemudian hari tugu yang ditancapkan utusan dari Kekaisaran Ottoman ini dianggap utusan ini yang menjadi identik dengan tokoh yang namanya Syekh Subakir Numbali Tanah Jawa itu loh. Ini saya pernah membaca satu literasi sejarah ini. Membuat perjanjian dengan jin, betul? Nah itu kan penyelewengan dari bukti sejarah didongengkan tuh. Ya saya pikir soalnya orang Jawa sekarang ini sampai masuk ke dalam tradisi kendurenan itu kan mesti disebutkan Syekh Subakir sing numbali Tanah Jawa kan seperti itu. Kalau saya pikir kalau saya runutkan dengan dari tahun-tahun sejarah itu dengan apa yang pernah saya baca literasi sejarah itu kok kayaknya memang saya merasa prihatin dengan pemahaman orang-orang Indonesia pada umumnya ini kok lebih suka dengan dongeng ya Bu ya. Saya tuh kasihan karena memang ajaran Islam itu full dongeng ya. Itu memang full dongeng. Soalnya kisah dulu tapi tidak sadar ya kalau dicocok ajaran dongeng ini tidak sadar. Nggak sadar saya Bu, jujur nggak sadar. Tapi begitu berkembangnya ya, artinya begini, ketika iman itu harus berkembang, bertumbuh. Ini kan artinya pemahaman saya ini kan nggak bertentangan dengan Alkitab kan. Memang Alkitab menuntut bahwa iman itu harus bertumbuh dan berbuah kan begitu. Sama yang saya alami seperti itu. Begitu saya mengetahui, saya dibukakan oleh Tuhan Yesus bahwa pemahaman-pemahamanmu yang seperti dulu itu ternyata seperti ini loh. Saya itu sampai melongo, bener terheran-heran, saya terbengong-bengong. Ya Tuhan, kenapa ya kok dulu sampai saya percaya bahwa yang pernah Ibu kemarin di live-kan itu saya dengar Musa kok sampai punya guru namanya Nabi Khidir itu ketemu dari Alkitab pasal berapa itu? Saya itu kan sampai heran. Belum nanti kita mau bahas Pak Musa pernah menonjok mata malaikat nih Pak, sampai mata malaikat. Oh iya saya pernah membaca. Nabi Musa itu pernah ini Bu, pernah di bajunya itu dicuri oleh segumpal batu, dibawa lari oleh batu sehingga Nabi Musa itu lari mengejar dengan telanjang karena difitnah, mohon maaf, karena difitnah bagian intimnya Nabi Musa ini istilahnya sangklir ya, besar sebelah itu saya sampai heran itu kok bisanya ya mereka itu mempercayai hal seperti itu, sesuatu yang bersifat konyolisasi, konyol banget itu, konyol banget.
kok seperti dulu itu kok ya kalau dibawa di pengajian heran ya jemaat itu kok mantuk-mantuk gitu aja sambil oh iya gitu. Heran saya sampai heran. Makanya saya bisa menyimpulkan orang yang di luar kekristenan kemudian mengerti tentang kekristenan itu butuh IQ 135 minimal itu pasti minimal. Dan itu pun juga harus seimbang dengan apa yang dikatakan tiga dalam Ya, kehidupan manusia ini. Bapak kan, ya kalau melihat misalnya debat-debatnya Edis TV misalnya, mereka percaya kok setan itu kan bermalam di lubang hidung. Betul toh, Pak? Betul. Iya. Mereka percaya, saya tanya, apakah kencing onta menjadi obat? Mereka percaya, Pak, itu, Pak. Jadi kebayang nggak, Pak, negara Indonesia dibodohi dengan doktrin-doktrin agama dongeng abad ke-7 dari Arab ini?